Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dananjaya dari tim Sekretariat Forum Excellent BUMN yang akan memandu acara pada siang hari ini, yaitu dalam Leader Dialogue Session kedua dengan materi yaitu Welcome to the Jungle Fighting COVID-19. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara pada siang hari ini akan dimoderatori oleh Bapak Gaguk Yudiarinto selaku moderator dari PT Semen Indonesia Group Persero Tbk dan kami menghadirkan salah satu direktur produksi dan supply chain dari PT Kimia Farma Tbk yaitu Bapak Andi Prazos. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Untuk itu, kepada Bapak Ibu sekalian, berdoa dimulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, boleh memperlihatkan jempolnya sebagai bentuk apresiasi kepada pembicara dan juga untuk memastikan jaringannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan menjelaskan peraturan dari webinar pada siang hari ini. Yang pertama, untuk nama dapat menggunakan nama lengkap sebagai data kami untuk memberikan sertifikat kepada peserta yang sudah registrasi. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian untuk mute audio agar pembicara tidak terganggu pada saat webinar berlangsung. Dan juga untuk link evaluasi akan kami tampilkan di slide selanjutnya, yaitu link evaluasi narator dan juga link evaluasi kami Forum Excellent BUMN. Untuk materi pembicara dapat di-download pada link yang akan dikirimkan melalui grup chat dan juga pada slide selanjutnya. Untuk pertanyaan, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, mohon dapat menuliskan di kolom chat dengan menyertakan nama lengkap dan asal perusahaan atau asal BUMN. Dan kepada Bapak Ibu sekalian, mohon kepada peserta tidak menyebarkan link atau ID dan password Zoom meeting yang sedang berlangsung. Berikut ini adalah link materi, link survei, link evaluasi pembicara, link evaluasi Forum Excellent BUMN, dan link survei favorit communication media sebagai feedback kami yang sedang melakukan survei favorit communication media. Mohon dapat dicatat, difoto, atau diketik. Nantinya akan saya share juga di dalam kolom chat. Baik, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, ada sambutan dari pengurus inti yang akan langsung disampaikan oleh Ketua Umum Forum Excellent BUMN kepada Bapak Agung Yunanto. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Adit. Cek sound, apakah oke? Oke, Pak. Oke ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ingin menyapa kepada yang terhormat Bapak Andi Prazos, Director of Production and Supply Chain PT Kimia Farma, juga para peserta webinar Leader Dialogue yang kedua yang saya muliakan, serta yang ketiga, rekan-rekan FEB dan moderator Bapak Gaku Yudiarinto yang saya banggakan. Terima kasih dan apresiasi khususnya kepada Bapak Andi yang di tengah kesibukannya masih dapat meluangkan waktu untuk sharing di Leader Dialogue yang kedua ini. Materi yang akan disampaikan sangat relevan dengan situasi yang dihadapi kita saat ini, baik di Indonesia maupun di tingkat regional dan global, yaitu bagaimana setiap perusahaan merespon krisis akibat COVID-19 ini. Judulnya keren banget, Welcome to the Jungle. Artinya kalau jungle, hutan, ini bisa merepresentasikan salah satu unsur kehidupan bagi lingkungan hidup kita semua. Namun sekaligus bagi teman-teman yang suka ke hutan, juga menyadari di dalamnya terkandung risiko-risiko yang perlu diwaspadai.
Nah, kita nanti akan mendengarkan dari Pak Andi, apakah dengan pengertian tersebut COVID-19 merupakan peluang terbaik bagi industri farmasi dan juga adanya risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan farmasi, dalam hal ini adalah Kimia Farma. Sebagaimana pemaparan saya sebelumnya, bahwa best practice perusahaan-perusahaan di dunia maupun di Indonesia di dalam merespon krisis COVID-19 ini adalah bertindak sekarang, tidak tunggu-tunggu, dan dilakukan secara cepat. Yang kedua adalah rasional. Yang ketiga tetap harus menyiapkan for the future, moving forward the new realities. Diharapkan setiap perusahaan menjaga mindset dan semangat positif untuk menyiapkan perusahaannya memasuki era yang baru. Di industri farmasi sendiri, kalau saya membaca beberapa referensi termasuk dari Deloitte, itu sudah menyiapkan satu playbook untuk merespon terhadap COVID-19 ini, yaitu yang pertama adalah respon, yang kedua recover, dan ketiga adalah thrive atau berkembang. Jadi merespon, merecover, dan kemudian menyiapkan untuk berkembang. Jadi sekali lagi sama seperti temanya Pak Andi, tetap ada sisi optimisme dari para pelaku industri farmasi atas COVID-19 ini. Di samping risiko-risiko yang muncul, para industri farmasi, dan saya yakin Kimia Farma juga, tetap mempersiapkan diri pada saat COVID-19 ini sudah mereda. Hari ini kita akan mendengarkan secara langsung dari salah satu pimpinan BUMN terbaik yang bergerak di bidang usaha yang sangat relevan dengan COVID-19, yaitu PT Kimia Farma. Kita akan mendapatkan pembelajaran bagaimana Kimia Farma menerapkan 3 prinsip di atas, apakah itu act now, be rational, atau prepare for the future, atau juga di industri farmasi, respond, recover, and thrive. Di industri farmasi memang sangat erat risikonya dengan COVID-19. Di tema sekarang lebih banyak menyentuh aspek produksi dan aspek supply chains. Kita bisa mendengarkan nanti dari Pak Andi untuk aspek produksi, bagaimana Kimia Farma memitigasi infeksi dan kontaminasi atas beroperasinya pabrik, gudang, juga apotek-apotek Kimia Farma. Dari aspek supply chains, kita perlu mendengarkan juga bagaimana Kimia Farma memitigasi risiko kontaminasi atas incoming material, in-process material atau in-process product maupun delivery obat jadi. Yang kedua adalah dengan permintaan yang cukup banyak, yang sangat banyak, bukan hanya cukup, bagaimana Kimia Farma merespon terhadap risiko shortage material akibat permintaan yang melonjak. Juga adanya risiko shutdown atas pabrik-pabrik atau vendor, pabrik-pabrik sub-manufacturer karena kebijakan lockdown di daerahnya masing-masing. Bagaimana kita akan menakar juga harapannya adalah bagaimana memitigasi post-major clause dalam kontraktual dengan customer maupun para vendor. Dalam konteks KPKU, kriteria penilaian kinerja unggul, business excellence model yang diterapkan untuk BUMN, penjelasan Pak Andi ini kelihatannya akan banyak menyentuh kategori 1, yaitu leadership, yaitu bagaimana role model dari Pak Andi ini di dalam kerangka untuk fighting COVID-19 ini. Yang kedua adalah kategori 6, yaitu proses, khususnya untuk aspek produksi dan supply chains. Saya yakin kita akan mendapatkan pembelajaran yang sangat menarik, sangat berharga, berbasis pengalaman langsung dari Pak Andi di Kimia Farma. Sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya, penghargaan yang sebesar-besarnya dari FPB atas peran serta Pak Andi dari Kimia Farma, rekan-rekan semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Selamat berdialog dengan salah satu pimpinan BUMN terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agung Yonanto selaku Ketua Umum Forum Excellent BUMN atas sambutannya. Sebelumnya kami kedatangan tamu dari luar Indonesia, yaitu Mr. Stephen Maikaut dari Korn Ferry. Beliau adalah Executive Coach dari Korn Ferry. Welcome Mr. Stephen Maikaut to our webinar. Enjoy your discuss.
Baik, Thank you very much for including me as part of your group. I very much looking forward to this. Thanks very much to Pat Diala and to everybody today, and wish you the best. I'm looking forward to learn. thank you for your join to our webinar. And then saya akan share screen, yaitu untuk menampilkan moderator yang akan memandu acara pada siang hari ini, yaitu Bapak Gaguk Yudiarinto. Beliau adalah salah satu karyawan dari BUMN, dari PT Semen Indonesia Group, Persero Tbk, dengan jabatan Department of Business Process Development. Beliau adalah lulusan dari S1 Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, S2 Magister Manajemen Strategik Universitas Airlangga, dan juga memiliki sertifikat dari Certified Trainer of Achievement Motivation Training atau AMT, dan juga beliau merupakan Certified Evaluator of KPKU BUMN. Beliau juga memiliki pengalaman trainer AMT sejak 1994 hingga sekarang, dan juga sebagai trainer atau fasilitator KPKU dari tahun 2012 hingga sekarang, dan juga sebagai pengurus Forum Excellent BUMN, dan juga beliau adalah dosen tidak tetap MK HRMS, Manajemen Control System, dan lain-lain. Baik, kepada Bapak Gaguk Yudiarinto, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Mas Adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gaguk Yudiarinto yang akan memandu acara Leader Dialog siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya kita dapat mengikuti secara online kegiatan Leader Dialog yang kedua dengan pembicara Bapak Andi Prasos dengan menyajikan topik Welcome to the Jungle, Fighting COVID-19. Untuk itu, marilah kita berikan 2 jempol tangan kita sebagai apresiasi kepada Bapak Andi Prasos. Kita angkat jempol. Give your 2 thumbs for the speaker. Terima kasih. Sobat Excellent yang saya hormati, Leader Dialog merupakan salah satu bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh FIB selain webinar asyik atau WFA, Sharing on Excellence, Business Excellence Virtual Cafe atau BEVZ, dan webinar FEB Asyik, WFA Bedah Buku. Tujuan dari beragam kegiatan tersebut adalah agar kita, para penggiat Business Excellence, tetap memiliki semangat dalam meningkatkan kompetensi dan produktivitas kerja kita di tengah penerapan PSBB, pengendalian sosial berskala besar, yaitu agar kita tetap stay home, stay clean, social distancing, physical distancing, work from home, dan tentu saja learn from home seperti yang kita lakukan siang hari ini. Kegiatan ini sekaligus sebagai bentuk kontribusi FEB dalam meningkatkan budaya e-learning yang telah menjadi sebuah keniscayaan. Melalui Leader Dialog, FEB mengharapkan Sobat Excellent akan memperoleh manfaat dalam meningkatkan pemahaman tentang persoalan, tantangan, kepemimpinan, strategi dalam menghadapi coronavirus pandemik, maupun strategi dalam menangani corona pandemik, mengenali serta menambah jejaring pertemanan untuk membuka kesempatan bersinergi dan kolaborasi dalam kegiatan Business Excellence di Indonesia. Sobat Excellent yang saya hormati, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, saya bacakan CV kurikulum vitae Bapak Andi Prasos.
Beliau dilahirkan di Situjuh, Bandar Dalam, Sumatera Barat pada tanggal 9 Januari 1969. Beliau telah menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Pendidikan yang ditempuh adalah S1 Farmasi Apoteker Universitas Andalas dan S2 Manajemen Strategik di BPM School of Management. Beliau meniti karir di Kimia Farma tahun 1997 dan mendapatkan kepercayaan untuk mengemban berbagai tugas dan jabatan antara lain manajer institusi dan pengembangan bisnis, dan dilanjutkan sebagai manajer operasional di PT Kimia Farma Trading and Distribution, anak perusahaan terbesar di PT Kimia Farma Group. General Manager Strategic Business Unit Pharma di PT Kimia Farma Persero, kemudian menjadi Direktur Operasional di PT Kimia Farma Trading and Distribution, Direktur Pengembangan Bisnis PT KF, PT Kimia Farma Persero Tbk, dan saat ini menjabat Direktur Produksi dan Supply PT Kimia Farma Tbk. Beliau sangat aktif dalam berbagai pemikiran dan pengalamannya. Dari sekian banyak data yang saya peroleh, berikut saya bacakan sebagian dari pengalaman beliau sebagai narasumber atau pembicara. Antara lain, membangun rantai pasok nasional terintegrasi berbasis platform logistik 4.0 di Kementerian Perindustrian Jakarta. Hilirisasi industri perspektif pada Forum Wakil Rektor 1 di Pangkal Pinang. Managing the Challenge of Growth and Sustainability and Business Development diselenggarakan oleh Dikti di Denpasar, Bali. Dan current status of radio pharmaceutical for diagnostic and radiotherapy in the 5th International Symposium on the Application of Nuclear Technology diselenggarakan oleh Universitas Negeri Semarang, dan masih banyak lagi. Baik, Sobat Excellent yang saya hormati, sebagai informasi, jumlah partisipan yang registrasi pada Leader Dialog hari ini sebanyak 98 orang, dan dari layar saya bisa melihat yang sudah join 65 orang, jadi sebentar lagi mungkin akan bertambah. Dari sisi posisi dan profesi partisipan meliputi Board of Director atau Top Management, Senior Leaders, Lecturers, Professional, Assessors, juga para penggiat bisnis excellent. Mereka berasal dari BUMN, anak perusahaan BUMN, private sectors, university, dan lembaga profesi. Untuk acara Leader Dialog, mohon Sobat Excellent untuk memute audio, namun sebaiknya tetap mengaktifkan video agar kita dapat saling mengenal. Kemudian pertanyaan-pertanyaan Sobat Excellent dapat disampaikan melalui kolom yang tersedia di bawah, ya. Kemudian sebutkan nama dan asal perusahaan atau organisasi atau institusinya. Selanjutnya saya akan meneruskan pada narasumber pada sesi Q&A. Q&A akan saya atur menjadi 2 atau 3 sesi, nanti menyesuaikan waktu yang tersedia. Baik, Sobat Excellent, rasanya kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan paparan dari Bapak Andi Prasos. Untuk itu saya serahkan kesempatan ini pada beliau, pada Pak Andi Prasos. Waktu presentasi selama 20 menit, Pak, dan tanya jawab selama 20 menit. Nanti akan saya berikan reminder waktu 5 dan 3 menit sebelum waktu presentasi selesai. Demikian, kepada Bapak Andi Prasos, saya persilahkan. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gagu, Pak Agung, dan teman-teman Forum Excellent. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya hadir di antara sobat-sobat yang keren ini. Justru nanti saya akan banyak belajar lah dari teman-teman semua. Kita sama-sama sharing saja di sini, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman di Excellent, Forum Excellent.
Panjang lebar tadi Pak Gagut sudah cerita terkait dengan diri saya tidak akan mengulang lagi. Saya akan coba masuk langsung saja ke materi yang coba saya bagikan. Saya akan share sekarang Bapak-Ibu sekalian. Oke. Terima kasih, saya dihubungin lebih kurang mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu. Kemudian saya berkesimpulan ingin mencoba membagi waktu berdiskusi dengan Bapak dan Ibu-ibu teman-teman yang keren-keren sekalian. Kenapa saya bikin judul Welcome to the Jungle, Fighting COVID-19? Ini ringkasnya gini Bapak dan Ibu sekalian. Di samping saya memang penggemar Guns N' Roses, ini adalah sebuah judul lagu dari grup band Guns N' Roses. Generasi 90-an pasti tahu lagu ini. Kemudian saya juga melihat bahwa The Jungle dalam persepsi yang ingin saya bawa adalah bahwa ini adalah hutan belantara. Beda dengan kebun binatang yang kita bisa melihat langsung binatang-binatang yang ada di sekeliling kita, semuanya dikandangin, dan kita bisa memilih mau kemana. Tetapi ketika di hutan belantara, kita nggak tahu musuh kita itu di mana, teman kita itu ada di mana. Di sinilah peran yang saya lihat bahwa kita harus menganggap bahwa kita sedang ada di hutan belantara dengan adanya COVID-19. Tetapi mungkin setengah jam sebelum saya join di link ini, anak saya mampir ke laptop saya dan melihat judul saya Fighting COVID-19. Dia mengkritik judul saya, mestinya Papa tidak perlu memfighting itu COVID-19, tapi mengajak berdamai dengan dia. Nah ini menarik menurut saya, nanti setelah sesi ini saya diskusi dengan anak saya, arahnya mau seperti apa. Jadi kira-kira seperti itu Pak, Bapak dan Ibu sekalian, saya mengambil judul Welcome to the Jungle, Fighting COVID-19. Nah, sebenarnya saya tidak mau berbicara banyak terkait dengan COVID-19, Bapak dan Ibu sekalian pasti sudah tahu. Sudah mungkin lebih banyak pengetahuan dibanding saya. Karena apa? Karena seluruh media, baik media online, media-media cetak, segala macam, pasti bicara terkait dengan COVID-19 ini. Saya akan membawa sedikit, ini data saya ambil lebih kurang jam 12:30 tadi, ada link di sini, bahwa di dunia saat ini sudah terkonfirmasi, itu lebih kurang 2,6 juta kejadian. Artinya Bapak, kalau kita lihat dari grafik di kanan bawah, itu peningkatannya sangat luar biasa. Nah ini yang perlu kita antisipasi bersama, tapi sekali lagi saya tidak akan bicara banyak di sini, tapi intinya adalah bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita pahami bersama, bahwa ada sesuatu yang namanya COVID-19. Bagaimana kita menyikapi sebagai leader, diri kita adalah leader kita sendiri, terhadap hal ini. Kita lihat di Indonesia juga sama. Tadi data ini terupdate terakhir adalah kemarin di jam 4 sore, itu sudah 7.418 kasus dengan kasus baru 283. Sama seperti kejadiannya di global, bahwa grafiknya selalu masih meningkat. Kita berharap grafiknya segera melandai. Tentu dengan berbagai hal, berbagai kedisiplinan kita lakukan sebagai pemimpin minimal untuk diri kita sendiri, apa yang harus kita lakukan agar grafik ini segera melandai, sehingga kita akan segera kembali pada kondisi yang selama ini ada. Jangan sampai merasa bahwa ketika ada satu daerah itu tidak ada terkonfirmasi, itu adalah suatu kebanggaan, itu tidak. Mestinya pada kondisi saat ini, semua orang itu berpikir bahwa dirinya itu sudah terpapar, sehingga butuh bagaimana memitigasi itu semua. Karena virus ini sangat-sangat teramat gampang untuk berpindah ke lain hati. Jadi Bapak dan teman-teman yang keren, mohon betul-betul memperhatikan ini. Karena apa? Karena kita nggak tahu siapa yang akan mendapatkan ini. Sejujurnya Pak, orang dekat saya ada 5 orang meninggal. Saya kenal sangat baik persis dengan beliau-beliau semua. Dan saya tahu bagaimana anak dan istrinya, kemudian menantunya melawan COVID-19 sehingga mereka sembuh. Tetapi orang tua dia, mertua dia sudah meninggal. Jadi artinya saya betul-betul melihat bagaimana mereka tuh menghadapi ini. Bagaimana susah dan bagaimana gampang juga menghadapinya, Pak. Nah, saya lanjut, Pak. Ini adalah satu hal yang saya coba bawa bersama, bahwa pada kondisi saat ini, itu bukanlah pada kondisi yang standar. Bukan pada kondisi yang berlaku seperti biasa. Ada satu kejadian. Ketika satu kejadian terjadi, kita harus mengubah cara kita bagaimana bertindak, berpikir, dan cara bagaimana kita menjalankan bisnis, bagaimana kita menghadapi segala sesuatu. Saya coba analogikan, sepanjang pengetahuan saya, dan kebetulan juga saya adalah fans setianya Liverpool. Liverpool itu saat ini adalah klub di Inggris yang sedang jaya-jayanya. Sepertinya dia juara liga, tetapi karena ada COVID-19 sehingga dia saat ini tertahan. Saya ingin menggambarkan adalah bagaimana
sebuah tim Liverpool kalau bermain di Anfield, bermain di Wembley, bermain di Gelora Dewata, ataupun bermain di Gelora Senayan sana dengan taktik yang seperti biasa, saya yakin tim itu sangat kuat. Karena apa? Karena mereka terbiasa menghadapi dengan kondisi lapangan yang bagus, ratanya sekian derajat, kemudian dengan kecepatan lari sekian, sehingga seluruh strategi yang dijalankan mereka akan jalan dengan baik. Tetapi ketika Liverpool main di kampung halaman saya, yang lapangan sepak bolanya seperti sawah, ada di situ becek segala macam, dengan taktik yang sama, saya yakin itu mereka akan kalah. Karena apa? Karena kondisinya sangat berbeda. That's why kenapa saya sampaikan bahwa kita harus mengubah cara kita ketika berhadapan dengan kondisi seperti ini. Kisah nyata saya sampaikan, teman-teman farmasi pasti tahu, namanya kloroquine. Kloroquine itu adalah obat malaria yang sejak tahun 2018 tidak diizinkan lagi beredar di Indonesia. Karena apa? Karena dia sudah resisten untuk penyakit malaria. Tetapi ketika di akhir Januari, pertengahan Februari, saya mendapat satu jurnal dari teman dokter saya, dokter THT, namanya dokter Inis, yang mengatakan bahwa kloroquine digunakan di China untuk melawan COVID-19. Saya berusaha menghubungi orang Badan POM, Ibu Rita Endang, sebagai deputi di Badan POM, diskusikan masalah ini. Akhirnya, kalau pada kondisi biasa, itu pasti kita tidak akan diizinkan untuk memproduksi kloroquine karena izin edarnya sudah mati karena tidak diizinkan lagi. Tapi dengan di BPOM melihat sesuatu yang berbeda, mereka mengubah cara pandangnya, dalam waktu singkat mereka mengizinkan kita untuk memproduksi itu dengan beberapa industri lainnya. Sehingga saat ini sudah tersedia kloroquine yang saya yakin salah satu masuk dalam protokol PDPI. Persatuan Dokter Paru Indonesia, kloroquine masuk salah satu di sana, termasuk juga dengan hidrokloroquine. Jadi artinya ketika sesuatu berubah, kita juga harus mengubah bagaimana cara pandang kita. Nah, pada kondisi seperti ini, seperti saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman yang super keren, bahwa seseorang leader itu adalah harus mengambil keputusan. Jangan berharap kita bisa membuat semua orang senang. Kalau bahasa saya adalah kita ingin membuat orang senang, lebih bagus kita jangan jadi pemimpin. Jadilah kita seorang pelawak. Semua orang akan ketawa, senang, dan ngakak. Tetapi pada kondisi kayak gini, kita harus segera mengambil keputusan apapun risikonya, tentu dengan segala mitigasi. Apa yang kita sampaikan, bahwa seorang pemimpin, baik itu pemimpin dirinya sendiri, pemimpin keluarga, pemimpin perusahaan, harus mulai dengan asumsi bahwa problem lebih buruk dari apa yang terlihat. Ini yang harus kita pahami bersama, harus kita diskusikan bersama. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena ketika kita melihat bahwa problem tersebut lebih buruk yang terlihat, kita butuh mitigasi apa yang harus kita lakukan itu. Kenapa demikian? Kalau kita menganggap remeh suatu kondisi ini, itu kita akan kelimpungan di kemudian hari. Sama yang terjadi di Kimia Farma, di perusahaan saya, di jajaran BOD, di teman-teman level manajer dan GM segala macam, selalu kita sampaikan bahwa problem itu lebih buruk dari yang terlihat. Jadi Anda harus clear membuat seluruh sesuatu itu dengan kondisi yang ada, dengan melihat kondisi yang ada, kemudian Anda harus sudah melakukan mitigasi apa yang harus kita lakukan. Karena kalau kita terlambat, itu kan sulit. Pada kondisi demikian juga, itu pemimpin itu harus segera tampil, dia harus show up. Karena kondisi wabah seperti ini, kondisi luar biasa ini, kalau kita tidak tampil, kita terlalu banyak mendelegasikan hal-hal terkait dengan beberapa kebijakan, itu mungkin tidak akan terjadi. Sejujurnya saya sampaikan, di diri kita itu selalu tampil, selalu berusaha mencari konfirmasi kemanapun, walaupun pada posisi tertentu, sebenarnya beliau bisa mendelegasikan itu. Tetapi beliau akan selalu tampil, mengambil keputusan, mengkomunikasikan dengan seluruh jajaran yang ada. Di sisi sebelah kanan presentasi, itu ada beberapa hal yang coba saya simpulkan, beberapa simpul-simpul yang mungkin kita bisa pelajari bersama terkait dengan kita harus kreatif, harus tetap fokus dan segala macam. Tetapi inti dari semua itu adalah hal pengambilan keputusan. Seorang leader kalau tidak mengambil keputusan, itu dia bukanlah seorang leader. Apalagi kondisi saat sekarang ini. Kemudian, hal-hal yang harus diperhatikan adalah kita harus kreatif dalam menemukan solusi. Banyak hal orang yang keliru, ketika ada problem di saat kondisi normal, solusinya adalah normal. Tetapi ketika problem di kondisi abnormal, itu jangan mencari solusi yang normal. Carilah solusi yang abnormal juga. Kenapa demikian? Karena solusi normal tidak bisa kita bawa pada kondisi yang abnormal. Dan sebaliknya. Jadi,
saya sampaikan bahwa ketika ada satu problem di saat sekarang kondisi sekarang ini, jangan dicarikan solusi ketika masalahnya tidak terjadi, tidak akan ketemu. Itu sering terjadi ayal-ayalan, dan ini tidak akan gampang untuk mengubah itu, bahwa kondisi yang terjadi sekarang adalah kondisi yang harus kita pahami bersama, ini betul-betul lebih buruk dari apa yang terlihat. Nah, inilah kita coba memitigasi di perusahaan kita masing-masing, di diri kita, di keluarga kita, bagaimana kita memitigasi ini, lalu beraksi untuk mengambil keputusan, apapun keputusannya, kalau kita sudah lakukan dengan baik, dan kita memitigasi itu dengan baik, risiko yang terjadi bisa kita antisipasi terlebih dahulu. Karena seorang pemimpin itu adalah risk taker. Seorang pemimpin bukanlah risk avoid. Dia harus mengambil risiko, tapi tentu dengan menyiapkan seluruh mitigasi-mitigasi yang ada, agar keputusan tersebut tidak konyol. Nah, itulah bedanya seorang pemimpin dengan seorang pelawak. Seorang pelawak, dia akan mengambil keputusan untuk semua orang bisa tenang, bisa ketawa, bisa gembira, dan kaya raya. Seorang pemimpin harus membuat keputusan tidak harus membuat orang senang. Nah, itulah dari yang dapat saya sampaikan. Saya nyampaikan sedikit pesan, Pak, dari CEO kami. Sebenarnya ini kan awalnya itu tempatnya Pak CEO, tapi karena beliau sangat-sangat sibuk sekali, beliau katakan bahwa kimia farma itu menjadi tumpuan negara dalam memerangi COVID-19. Kita harus fokus. Kenapa demikian? Karena pada posisi sekarang ini, dari protokol PDPI, Persatuan Dokter Paru Indonesia, dari beberapa item obat yang ada, itu lebih sebarunya ada di kimia farma. Walaupun juga ada beberapa industri lain yang produksi itu. Kemudian, kimia farma itu mempunyai bisnis dari hulu ke hilir. Nah, posisi inilah yang betul-betul menjadi tumpuan negara itu. Kenapa? Karena kita punya apotek 1.300-an lebih di seluruh Indonesia. Kita punya 600-an klinik kesehatan. Kita punya lebih dari 50 laboratorium klinik seluruh Indonesia. Kita punya distributor 48 cabang seluruh Indonesia. Kita punya pabrik industri farmasi 11 di seluruh Indonesia. Kita punya 2 pabrik bahan baku. Artinya, pada kondisi seperti ini, menjadi tumpuanlah kimia farma itu. That's why Bapak Dirut selalu katakan, teman-teman harus segera melakukan segala sesuatu dengan segera mungkin. Kemudian, apa peran kimia farma pada kondisi seperti ini? Teman-teman di lapangan, terutama teman-teman di hilir yang ada di apotek kimia farma, di tahap awal, teman-teman tersebut sudah melakukan edukasi ke masyarakat melalui banner yang dipasang di hampir 1.300 apotek, 500 lebih klinik kesehatan, laboratorium klinik sejak Januari 2020. Jadi kimia farma sejak awal itu ketika melihat kasus ini mulai terjadi di China waktu itu, mulai melakukan mitigasi, melakukan edukasi ke masyarakat di tahap-tahap awal. Kenapa itu kita lakukan? Karena kita tahu persis bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Apalagi yang kita dengar, virus ini, kalau kita mempunyai sistem imun yang cukup bagus, menjaga kebersihan, dan selalu berperilaku bersih, itu mudah-mudahan kita bisa terhindar dari ini semua. Tapi tentu juga dengan tidak masuk ke sarangnya. Walaupun kita sudah punya imunisasi yang tinggi, segala macam, tapi kalau kita tidak menjaga diri dengan tidak menggunakan masker misalnya, itu juga akan gampang sekali menular ke kita. That's why teman-teman yang di hilir sejak awal itu sudah melakukan yang namanya edukasi. 1-2 saya lihat teman-teman ada tergabung di forum ini, dan kita memberikan apresiasi kepada teman-teman di hilir kita, karena sejak awal sudah mulai melakukan itu. Kemudian kita juga punya 62 titik Corona Center di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman tersebut di Bandung sudah ada, di tempat-tempat sudah ada, bagaimana teman-teman itu mulai berperan untuk memberikan edukasi. Karena kan pada kondisi saat ini, apapun berita tentang corona, tentang COVID-19, itu orang akan melahap itu. Contoh kata misalnya, obat zat ini bagus untuk menghandle atau memerangi COVID-19. Semua orang akan beli itu. Betapa sulitnya sekarang kita memfilter informasi-informasi yang ada. Kimia farma dengan jaringannya yang ada di seluruh Indonesia berusaha memfilter itu dan membentuk 6 titik Corona Center di seluruh Indonesia. Kenapa demikian? Karena orang akan lebih gampang bertemu langsung menyampaikan segala sesuatu terkait bagaimana mencegah ini semua. Karena berita-berita yang beredar itu sebagian besar itu beritanya benar, tapi ada juga hal-hal yang berbau hoax. Berita-berita hoax ini sebenarnya itu sengaja diciptakan. Saya sedikit share pengalaman saya ketika pertama kali selesai kuliah perantau ke Jakarta, saya menjadi seorang reporter atau wartawan. Di dalam pendidikan kewartawanan, reporter, kita disuruh membuat sebuah tulisan.
dengan imajinasi kita. Itu adalah tulisan bohong, tapi dengan kalimat, dengan cara kita membuat, itu orang harus percaya. Nah, saya ngelihat ini model-model ini yang keluar sampai sekarang, Pak. Sehingga alhamdulillah mudah-mudahan bukan bermaksud apa-apa ketika saya ngelihat sesuatu tulisan, insya Allah saya bisa akan menentukan ini hoax atau tidak. Karena ada ciri khas tertentu dari tulisan-tulisan tersebut yang menunjukkan itu tulisannya hoax. Atau tidak nyambung antara satu alinea dan alinea lain. Nah, cuma kadang-kadang karena meyakinkannya di berbicara, itu sangat dipercaya itu menjadi berita benar. Kemudian, kita akan membentuk telah membentuk tim penanggulangan COVID-19 di Kimia Pharma Group. Kebetulan saya diamanahkan sebagai sebagai ketua tim di penanggulangan COVID-19 tersebut bersama dengan Direktur Human Capital kami, Bapak Dharma Syaputra. Kita bergandengan tangan, saya lebih banyak handle bagaimana berhadapan dengan eksternal terkait dengan pendistribusian, terkait dengan hal-hal lain. Pak Dharma Syaputra lebih banyak menghandle terkait yang ada di dalam Kimia Pharma sendiri. Seperti yang ada di sebelah kanan, ini adalah bagian pekerjaan dari timnya internal Kimia Pharma. Contoh ada di situ bagaimana coronavirus, kemudian pusat Corona Center di seluruh Kimia Pharma, dan yang di bawah, di kecil-kecil adalah kegiatan juga dari teman-teman di internal kita. Kita sudah memberikan CSR, bantuan-bantuan ke hampir banyak tempat di seluruh Indonesia. Baik itu mulai dari APD, kemudian dari masker, juga ada hand cap, ada face shield, dan segala macam. Nah, inilah salah satu bentuk Kimia Pharma di tahap awal melakukan peranannya di Indonesia. Apa kebijakan yang dilakukan di internal? Kita sudah banyak melakukan protokol yang ada di Kimia Pharma. Dan kita punya sebuah tagline, selagi bisa kita kerja dari rumah, kita di rumah aja. Nah, ada pengalaman menarik ketika pertama kali kita terapkan bahwa teman-teman kerja di rumah. Di hari pertama kita terapkan kerja di rumah, di kantor pusat, di holding, kita masih menemukan banyak sekali karyawan yang masih masuk. Ada kejadian menarik ketika saya masuk di satu ruang, saya tanya seorang anak muda, seorang yang milenial, kenapa Anda nggak mau bekerja di rumah? Padahal kondisinya bla-bla segala macam. Alasannya sederhana dan mungkin membuat kita sedikit ketawa. Pak, saya ini kos. Kalau saya masuk kantor, saya setiap siang, Pak, ada makanan gratis di kantin. Karena kebetulan Kimia Pharma memberikan makan siang untuk seluruh karyawannya di siang hari. Kalau saya di rumah, Pak, saya harus beli sendiri. Ini memang di satu sisi kita katakan bahwa dia bisa menghemat, tapi di sisi lain, ini menjadi dilema. Apakah dia ingin tetap sehat, atau malah dia tuh ingin betul-betul menularkan atau tertular dengan yang lain. Sehingga kita putuskan di hari kedua, seluruh BOD merazia seluruh ruangan, mengusir orang-orang untuk pulang ke rumah. Selagi bisa kerja di rumah, kita akan kerjakan di rumah saja. Kecuali untuk beberapa tempat. Apakah itu di sana produksi yang kebetulan saya bawahi, di logistik sentral kita, di cabang-cabang kita, di apotik-apotik kita. Tetapi ketika kita harus bekerja dari kantor, itu ada protokol yang sudah dibikin oleh teman-teman di Human Capital, bagaimana protokol ketika masuk di kantor. Banyak hal memang yang membuat teman-teman tersebut merasa bahwa pekerjaan di kantor itu akan terbengkalai kalau dia dari rumah. Sebenarnya tidak juga. Dengan bekerja dari rumah, karena kita bisa kerja dari rumah, hari ini saya pun bekerja dari rumah, kita bisa menghandle itu dengan baik, selagi kita memahami bahwa ini situasinya berbeda. Kalau kita handle pekerjaan dari rumah dengan kondisi normal, mungkin lain ceritanya. Tetapi teman-teman mulai memahami, banyak Kimia Pharma sudah mulai bekerja dari rumah, dan sebagian besar juga ada kerja di lapangan, tapi kita akan bekali mereka dengan perlindungan dan lain halnya. Kenapa demikian? Karena kalau kita berhenti, dari awal tadi Pak Dirut sudah katakan bahwa kita menjadi tunggang punggung negara untuk memerangi COVID-19. Jika kita tidak berbuat, itu akan mengakibatkan sesuatu yang betul-betul tidak membantu pemerintah. Karena sebagian besar produk-produk yang ada untuk COVID-19 seperti saya sampaikan diproduksi kita, baik itu untuk kuratifnya maupun untuk preventifnya. Nah, teman-teman yang bekerja dari rumah, yang bekerja dari kantor walaupun dari rumah, itu kan kita akan monitoring kesehatan dia. Ada 3 level link yang sudah dibuka oleh teman-teman di Human Capital, bagaimana mereka mengkolek seluruh data yang ada. Data yang ketiga adalah data dari bottom up. Karena bisa jadi ketika seorang pemimpin meminta data kepada karyawannya, mungkin nggak clear, jika ada satu link lagi, bagaimana teman-teman tersebut menyampaikan informasi yang terkait dirinya sendiri. Dan kita berharap teman-teman itu tidak
melakukan kebohongan terhadap kondisi dia yang ada. Nah, dashboard ini dipresentasikan di setiap minggu. Tim penanggulangan COVID-19 di Kimia Farma setiap hari Rabu itu setiap hari Senin pagi jam 9, jam 8.30 selalu diskusi terkait kondisi yang ada. Jadi kita bahas detail di situ, baik itu bisnisnya, baik itu kondisi karyawannya, baik apa yang akan kita lakukan, kita bahas di sana dengan sebuah dashboard yang bisa dipantau di seluruh anggota tim yang ada. Nah, inilah yang ada di Kimia Farma di tahap awal, di internal kita, bahwa kita sekarang masih melakukan pekerjaan dari rumah. Untuk yang bisa dari rumah. Tetapi kalau itu harus dikerjakan di kantor, maka harus dilakukan protokol-protokol yang harus dipahami bersama. Nah, kemudian dari sisi layanan, kita ada dilema sebenarnya antara lonjakan kunjungan dengan pelindungan karyawan. Ini yang terjadi. Tapi sebelum saya masuk ke sini, ada satu anekdot. Ketika orang banyak sakit, maka Kimia Farma omsetnya akan tinggi. Itu ada pemilu seperti itu. Tetapi Kimia Farma sudah mulai mengubah itu, bahwa kita bukan lagi mencari orang yang sakit. Kita berusaha mencari orang yang sehat. Otomatis apa? Bisnis kita akan mengubah diri ke arah bisnis kesehatan. Itu dilihat bagaimana teman-teman di Forum Excellence melihat bagaimana Kimia Farma di hilirnya sudah mulai melakukan perubahan minimal physical evidence, minimal membentukkan branding kepada orang, bahwa kami bukan lagi untuk menunggu orang sakit. Karena itu juga dibuktikan dengan penjualan-penjualan dari kita yang ada, bahwa produk-produk kesehatan itu sebelum COVID-19 sekalipun, itu sangat lakunya luar biasa, artinya edukasi orang sudah mulai ke situ. Ini dimulai ketika saya katakan di dalam satu forum bahwa ketika BPJS diterapkan di Indonesia, maka orang akan mulai menggunakan uang dia untuk menjaga kesehatan. Karena dimanapun asuransi di dunia, pasti melakukan kegiatan untuk orang-orang agar sehat, agar tidak ada klaim ke sana. Nah, kita harus mengubah itu. Nah, kembali ke kondisi di Kimia Farma, lonjakan kunjungan ini sangat luar biasa. Tetapi kita juga harus melakukan pelindungan terhadap karyawan kita. Salah satu kemarin dari rapat dengan pendapat dengan anggota Komisi 6 DPR yang berlangsung hari Selasa siang sampai sore, adalah satu sentilan dari seorang anggota DPR mengatakan bahwa apotek Kimia Farma di awal-awalnya adalah tempat penularan COVID-19. Ini suatu statement yang menurut saya sangat tidak mendidik, dan kita melihat bahwa itu tidak benar sama sekali. Kenapa dia sampaikan demikian? Karena dia menganggap bahwa Kimia Farma itu adalah apoteknya masih berkerumun. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, saya sampaikan, di teman-teman di lapangan, tanpa instruksi dari pusat pun, teman-teman tersebut sudah berusaha melakukan yang namanya menjaga jarak ketika ada pelanggan masuk. Sehingga salah satu apotek kita di Depok, saya masih ingat, itu antrian sangat panjang sekali, masuk ke media sosial, seolah-olah Kimia Farma tidak melayani orang dengan baik. Itu juga terjadi. Ini yang harus juga kita fight ketika ada satu informasi yang tidak betul. Dapat dilihat di gambar sebelah bawah, kita menandai tempat duduk ya dengan tanda silang, artinya tidak boleh orang duduk di sana. Kita juga kita batasin di teman-teman di apotek, membatasi orang-orang yang antri. Atur jam personal. Halo? 1 menit lagi ya, Pak. Iya, Pak. Nah, kemudian atur jam operasional ini kita lakukan seperti ini, Pak. Jam operasional, teman-teman tuh yang biasanya tutup jam 9 malam, sekarang menjadi tutup jam 1 malam karena terlalu banyak orang yang datang. Maka kita atur jam operasional, kita berikan waktu istirahat untuk teman-teman tersebut dengan cara apa? Kita membersihkan apotek setiap hari, itu minimal 1-2 jam melakukan disinfektan. Kemudian untuk rapid test juga sama, Pak. Yang gambar sebelah kiri itu adalah teman-teman di laboratorium klinik kita yang melakukan pemeriksaan rapid test di klinik kita, di laboratorium klinik kita, dan juga ada PCR test, tapi kita belum bisa walk-in. Swab dilakukan di rumah sakit tertentu dan dikirim wadahnya ke Kimia Farma. Kemudian di sisi lain, Pak, kita juga mensupport pemerintah. Kita melakukan terbaik lah apa yang kita bisa lakukan. Rumah sakit Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Rumah Sakit BUMN, kita mensupport penuh di sana. Ini adalah kondisi teman-teman kami di lapangan yang mengantarkan obat ke Rumah Sakit Wisma Atlet dengan kita lengkapi dengan APD. Ini yang kita harus lakukan, karena apa? Karena mereka masuk ke zona merah yang sangat membahayakan. Ada dilema, apakah kita harus mengirimkan orang kita sendiri atau seperti apa? Tapi kita sudah memitigasi itu semua, bahwa kita akan membantu pemerintah untuk memerangi COVID-19 dengan tetap melayani, membantu pengiriman obat-obatan ke Rumah Sakit Wisma Atlet dan Rumah Sakit BUMN. Ini slide yang terakhir, Pak. Sebenarnya saya mau bicara banyak di sini, nanti kita akan eksplor saja. Produk-produk yang saya tuliskan dengan warna-warna biru, itu adalah produk-produk yang digunakan di depan.
Sedangkan yang warna-warna hitam di atas, kalau dibawakan suplainya, itu adalah produk-produk yang masuk dari dalam protokol PDPI, Persatuan Dokter Paru Indonesia, kloroquine, hidroksikloroquine, dan azitromisin. Kita juga barusan mengimpor Avigan dari Jepang. Nah, ini adalah produk-produk kita yang kita gunakan Vituno, Besefort, vitamin C untuk bagaimana menjaga daya imun tubuh kita agar kita bisa tidak termasuki oleh produk-produk tersebut. Kemudian dari sisi produksi dan supply chain, saya katakan, Pak, kondisi sekarang itu sangat luar biasa. Kebutuhan vitamin C saja itu sangat luar biasa, Pak. Kita punya bahan baku 12 ton, itu sudah ludes, Pak. Ini sangat luar biasa penggunaan vitamin C itu. Juga kloroquine awal-awal itu dicari, Pak. Kloroquine ini bahan bakunya dari India. Kita sampai mencatat pesawat Garuda Indonesia untuk menjemput bahan baku tersebut ke India. Karena di saat kita mau pesan bahan baku, India lockdown. Lockdown di India betul-betul lockdown, tidak satu pun orang yang pernah keluar. Sehingga kita putuskan kita menjemput segala macam dengan mencatat pesawat Garuda, menjemput bahan baku kloroquine, dan alhamdulillah sekarang sudah selesai, hidrokloroquine juga sudah selesai, tetapi adalah demand-nya sangat luar biasa. Jadi tugas saya sebenarnya adalah bagaimana menyeimbangkan antara demand dengan supply. Tetapi pada sisi saat ini, saya banyak melakukan intervensi. Kenapa? Karena demand-nya sangat tinggi dengan supply terbatas. Kemudian produk kita supply ke seluruh tempat. Nah, makanya kita minta teman-teman di lapangan tersebut, yang kita anggap mereka sebagai pemimpin, mereka harus bisa memitigasi seluruh hal, agar seluruh kondisi yang ada di sana, di seluruh di lapangan, dan seluruh kimia farma ke depan bisa melakukan dengan baik. Positif yang kita ambil dari sini adalah, Pak, teman-teman bertanya kepada saya, Pak Andi, apakah Anda yakin bahwa COVID-19 ini adalah sebuah skenario? Saya katakan iya. Saya sangat percaya. COVID-19 ini adalah skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Skenario dari Tuhan Yang Maha Esa, akan ada sesuatu untuk kita semua. Tuhan pasti membuatkan skenario indah, ada hal-hal indah di balik ini semua yang mestinya kita bisa ambil. Kalau mereka katakan bahwa skenario, iya, sekali lagi saya sampaikan, saya percaya bahwa COVID-19 adalah skenario indah dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Pegagu, terima kasih teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan eksplor lebih banyak di diskusi. Terima kasih Pak, saya kembalikan ke Pegagu. Terima kasih jempol untuk semangat berbaginya. Ya, Pak. Ya, terima kasih teman-teman. Kita memang harus manage waktu, jadi kita masih ada sesi pertanyaan. Pertanyaannya sangat banyak, tetapi tentunya rasanya tidak akan bisa semua. Saya akan mencoba memilih isu yang atau sudut pandang yang menarik untuk ditanyakan atau disampaikan kepada pembicara. Pertama itu bicara tentang leadership, materi flow-nya begitu. Ada pertanyaan dari Tito, dari PT Garuda. Tantangan leader ke depan adalah bagaimana perubahan operasional yang cepat dapat diimplementasikan. Bahasa KPKU-nya work system, work process. Tahapan apa saja yang dilakukan oleh Pak Andi untuk menjamin implementasi perubahan operasional yang begitu cepat, permintaan yang meningkat tajam, supply-nya seperti apa, tim kerjanya seperti apa, alat kerjanya seperti apa, itu bisa dilaksanakan. Nah, itu pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Cipto. Saya gabungkan dengan pertanyaan yang terkait dari Mbak Ratna Sari Dewi di RNI Group, yaitu bahwa dikatakan Pak Andi, representasi dari seorang leader, tanpa sadar mengambil keputusan yang harus cepat di perusahaan. Dalam bahasa saya, bagaimana memastikan menjamin bahwa keputusan itu kemudian tepat, sehingga efektif untuk dilaksanakan. Karena situasinya betul-betul luar biasa, extraordinary. Jadi ada pertanyaan terkait dengan kepemimpinan yang seperti itu, saya pikir bisa dijawab
langsung Pak Andi. Jadi bagaimana pemimpin mampu cepat mengambil keputusan sehingga operasional dan semuanya bisa berjalan baik, dan bagaimana memastikan keputusan itu katakan tidak salah dan bisa efektif. Begitu Pak, monggo Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Gagu. Pertanyaan sangat luar biasa Pak. Jika saya bisa menjawab, saya akan jawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, saya akan tanya kepada Tuhan Yang Maha Esa Pak. Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan keputusan yang kita ambil, bagaimana kita mengambil keputusan dengan cepat itu segala sesuatu itu harus berbasis daripada pengalaman yang pernah kita miliki. Kita tidak akan bisa mengambil dengan cepat sebuah keputusan kalau kita tidak pernah terbentur kiri kanan. Ibarat kata, kalau bahasa-bahasa kerennya yang klise, seorang nakoda yang sukses tentu tidak akan bisa menjadi nakoda sukses kalau dia tidak pernah dihempas ombak, dilamun gelombang. Nah, kondisi ini juga akan menunjukkan kualitas seorang pemimpin. Jika seorang pemimpin tersebut tidak pernah terbentur dari sejak dia mulai berkarir, rasanya akan sulit dia mengambil keputusan dengan cepat. Kenapa demikian? Karena sebuah keputusan itu adalah berbasis kepada ketika dia ada di lapangan. Kenapa saya demikian? Teman-teman sering berdebat dengan saya masalah duluan mana teori dengan praktek. Saya katakan bahwa duluan praktek. Kenapa? Karena teori dibangun daripada praktek yang terus-menerus yang betul berulang-ulang kali menjadikan itu teori. Nah, maka saya katakan teori selalu ketinggalan dari praktek. Kenapa demikian? Karena praktek ada di depan. Teori itu adalah sesuatu yang berdasarkan kondisi yang ada di lapangan yang berulang kali betul jadikan teori. Nah, saya katakan demikian kenapa? Karena saya mengalami sendiri bagaimana benturan itu terjadi. Kondisi ketika kita melakukan perubahan, ketika kita melakukan satu perubahan untuk ke arah yang lebih cepat, itu kita harus terjun langsung ke lapangan. Kita harus mengontrol minimal 2 tingkat di bawah kita, di bawah level kita. Kenapa demikian? Karena kalau kita langsung menyampaikan dan kita tidak kita kontrol ke bawah, jangan harap itu bisa terjadi. Karena perubahan, mengubah habit seseorang, itu berdasarkan penelitian yang ada, dibutuhkan waktu itu minimal 8 bulan. Itu untuk mengubah mereka untuk bisa melakukan sesuatu. Makanya ada kalimat, ketika ada perubahan, yang dibutuhkan itu adalah tangan besi. Tetapi tangan besi yang berbungkuskan sutra. Itu bahasa saya, Pak. Jadi, pemimpin ketika di zaman perubahan, dia harus bertangan besi, tapi tangan dia diselimuti oleh sutra yang lembut. Ini yang harus kita sampaikan demikian. Kenapa? Kalau tidak, itu tidak akan bisa bisa perubahan itu terjadi. Ketika kita harus sebagai pemimpin harus menjelaskan sabah follower kita kepada tim kita bahwa ketika kita mengadakan perubahan, nanti the best-nya seperti ini. Langkah-langkah yang kita jalani adalah A, B, C, D. Kita harus clear-kan itu. Nggak mungkin rasanya kita sebagai pemimpin yang ketika ingin melakukan perubahan, itu kita sampaikan, langsung kita tinggal. Kita harus kontrol itu. Itulah namanya berdarah-darah ketika kita melakukan perubahan. Memang tipe pemimpin orang itu banyak, ada yang tipenya mendelegasikan, tetapi pada bersih perubahan, dia harus terjun ke lapangan. Kemudian, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita bisa jamin bahwa keputusan kita ambil itu adalah tepat? Tepat atau tidaknya sebuah keputusan, itu tergantung kondisinya yang ada. Bisa jadi ketika kita sekarang lagi merencanakan sebuah keputusan, di saat itu adalah keputusan itu yang terbaik. Tetapi ketika 1 tahun kemudian, keputusan tersebut bisa jadi tidak terbaik. Makanya, ketika kita mengambil keputusan, kita harus selalu mengupdate hal-hal yang terjadi. Kondisi sekarang, kita harus berangkat dari Jakarta menuju Bandung, melalui jalan tol. Di aplikasi yang kita punya di Google Map maupun di Waze, itu kan kelihatan. Kalau kita update, dari awal dia katakan kita jalan lurus. Kemudian setengah jam lagi, kemudian kita update, ternyata ada perubahan, kita harus ke kiri. Nah, ini yang harus selalu kita sampaikan. Tetapi sekali kita mengambil keputusan, kita harus dengan teguh itu mengawal keputusan dengan baik. Kira-kira gitu, Pak Gagu. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Pertanyaan tersebut sebenarnya juga diajukan oleh Pak Yayat Permana dan Ibu Hanantri Perwirani. Ya. Jadi sudah tercover pada pertanyaan sesi pertama. Berikutnya masih ada pertanyaan Pak, karena masih banyak. Saya ambil di kisaran isu leadership. Pertanyaan saya ambil dari Pak Agung Yunanto terkait bagaimana leader berkomunikasi. Bagaimana Pak Andi selaku pimpinan perusahaan menggerakkan organisasi tim
Siapa? Ya, menggerakkan dan memotivasi tim sehingga seluruh karyawan bisa memiliki kemampuan untuk mencapai sasaran di tengah situasi yang memang super urgent ini. Lalu dikaitkan yang kedua, saya kaitkan dengan strategi. Pak Yayat Permana pada pertanyaan yang lain itu bagaimana strategi, juga saya kaitkan dengan Pak Toto terkait dengan inovasi, perubahan terobosan yang dilakukan itu mampu didukung oleh network supply yang handal karena situasinya extraordinary, sehingga mungkin apakah jumlah, apakah jenis sesuatu yang harus didatangkan itu harus qualified, harus bermutu dan seterusnya. Jadi yang ada dua isu terkait leadership, yaitu komunikasi, memotivasi tim kerja, lalu yang kedua memastikan perubahan yang dilakukan oleh pemimpin itu memastikan dari sisi pasokan atau network supply-nya, Pak. Monggo, Pak Andi. Ya, terima kasih, Pak. Ketika saya melakukan sesuatu, itu yang saya pegang itu adalah saya dari kecil diajarkan oleh ibu bapak saya bahwa ketika bapak saya melakukan sesuatu, mengambil keputusan, beliau selalu membuka forum diskusi. Kita akan berdebat panjang, Pak. Tetapi ketika bapak saya sudah mengambil keputusan, tidak satu orang pun boleh melenceng dari keputusan itu. Nah, itu juga yang saya bawa sampai sekarang. Ketika kita melakukan diskusi dengan seluruh jajaran yang ada, dengan tim yang ada, kita buka forum itu. Kita membiasakan diri. Karena apa? Ketika kita menyampaikan sesuatu, saya ingin saya itu diargu oleh seluruh tim yang ada, agar keputusan tersebut betul-betul dipahami semua orang, dan keputusan tersebut betul-betul sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama. Kalau kita nggak lakukan seperti itu kita tidak akan menerima masukan lebih banyak. Memang ada teman-teman yang mengatakan, sebagian banyak masukan kita akan sebagian bingung. Itu bisa jadi. Kalau kita tidak fokus dengan apa yang kita tuju. Kalau kita ragu-ragu, makin banyak keputusan yang masukan yang datang ke kita, itu makin ragu kita mengambil keputusan. Tapi kita yakinkan bahwa kita tuh mau ke sana. Kita lihatlah seluruh masukan-masukan yang ada yang membangun untuk tujuan kita ke situ. Tetapi satu hal, ketika kita sampaikan sesuatu, dan ada masukan dari bawahan kita, saya selalu bertanyakan, tolong Anda argue dengan data. Jangan membawa perdebatan kusir, sehingga nanti keputusan yang kita lakukan itu tidak sesuai. Jadi, tetapi ketika keputusan sudah diambil, mohon seluruh orang melaksanakan keputusan tersebut. Ada beberapa hal yang sering terjadi adalah teman-teman tidak mau membuka diri karena takut menyampaikan sesuatu, nanti dimarahin. Saya katakan begini, sampaikanlah segala sesuatu jika Anda mempunyai betul-betul data yang kuat, kemudian logika yang kuat, bantahlah segala sesuatu sebelum itu ada. Kalau sudah ada keputusan, jangan Anda melenceng dari keputusan tersebut, karena kita satu pasukan, satu barisan, satu rumah. Jadi, ikutilah kata pemimpin tersebut. Banyak di film-film yang kita coba lihat, Pak, di Diplomasi Leadership, bagaimana terjadi di hutan belantara, orang terdampar, ada seorang pemimpin yang dibantah anak buahnya, biasanya anak buahnya lari keluar, tapi apa? Tapi dia akan memisahkan diri. Nah, itu jangan sampai terjadi. Karena apa? Karena di suatu kapal, itu kalau satu orang tidak mengikuti komando daripada depan, itu akan bahaya. Kenapa demikian, Pak? Ketika kita sedang bawa mobil, di samping kita ada duduk seorang teman. Ketika kita lagi bawa mobil, dia katakan, kamu tuh ke kiri dikit, ke kanan dikit. Itu tidak betul. Jangan sampai ada seperti itu. Karena posisi melihat ada di driver. Dia bisa melihat di depan, dia akan dihadapin di sebelah kiri kita yang tidak pegang setir, tidak melihat itu. Dia hanya beritahu bahwa kita tuh dari peta yang ada, ini ke kiri, ini ke kanan. Jangan mengganggu konsentrasi yang memikir. Tetapi berikanlah data kepada pemimpin, argue seluruh kondisi yang ada, agar keputusan terjadi itu jalan dengan baik, dan kita bisa memastikan itu jalan, Pak. Terus, Pak, tadi yang kedua saya agak lupa terkait, ya, supply. Ini supply berkaitan dengan supply goods ya, Pak, ya? Ya. Oke. Menjamin Jadi gini, Pak. Iya, Pak? Menjamin pasokan. Ya, ini. Dari awal saya sampaikan, dari tadi presentasi ketika saya bicara terkait dengan produksi dan supply chain, terus terang saja, kondisi logistik sentral kita saat ini, itu aktivitasnya meningkat hampir 40%. Sangat luar biasa, Pak, peningkatan di logistik kita.
kondisi di pabrik-pabrik kita, semuanya itu adalah, kalau kita ikuti seluruh demand yang ada, rasanya pabriknya tidak sanggup mensuplai itu. Kenapa? Karena permintaan tersebut sangat-sangat tinggi pada produk-produk tertentu, Pak. Pada kondisi COVID-19 ini. Nah, apa yang kita lakukan adalah kita berusaha melakukan intervensi di sisi supply dan demand ini. Misalnya gini, ketika awal-awal COVID-19 ada di Indonesia, kita pelajari sebenarnya terjadi panic buying, bukanlah pembelian yang real demand. Ini saya diskusikan dengan teman-teman di Busdev di marketing. Kondisi ini bukanlah real demand, Anda harus hati-hati. Nah, Anda harus baca ini sampai sejauh mana. Oke, kalau produk tersebut betul-betul produk yang bisa digunakan di lain kesempatan, is oke. Tetapi dari sisi supply chain itu tidak benar juga kita memproduksi sangat banyak, tapi nggak diserap. Nah, yang kita lakukan adalah, di sisi supply dan demand, kita selalu yang namanya koordinasi, Pak. Biasanya saya hanya koordinasi minimal 1 minggu sekali. Tapi pada kondisi ini, saya dengan tim itu koordinasi 2 kali dalam seminggu. Hari Senin siang dan Kamis siang. Karena Kamis siang ini saya dapat di sini, saya memajukan tadi jam 10 pagi, Pak, koordinasi dari Kamis dengan tim saya. Nah, untuk memastikan bagaimana bahwa supply ini bisa mengikuti demand. Tapi sejujurnya, Pak, sampai detik ini kita belum bisa mengikuti mensuplai sesuai dengan demand. Karena kondisi yang ada adalah membuat produk farmasi itu butuh waktu yang tidak singkat. 3 bulan, 4 bulan, kemudian baru jadi itu produk. Nah, ketika mendadak seperti ini, kalau dari awal kita tidak memitigasi, itu problem. Makanya di bulan Januari, teman-teman procurement kami itu sudah mulai membikinkan deal dengan industri-industri di luar negeri untuk bahan baku vitamin C, Echinacea dengan Pituno, yang teman-teman 1-2 di forum ini menggunakan itu, Meniran, vitamin B, Pak, kemudian kloroquine, kita sudah mulai antisipasi itu. Nah, cilakanya, ketika kita mulai dalam proses pengiriman, di beberapa negara itu lockdown, beberapa negara membatasi, Pak. Yang paling menyedihkan itu adalah hidroksikloroquine, Pak. Hidroksikloroquine ini banyak dipakai di beberapa negara untuk memperbaiki kondisi orang yang kena COVID-19. Di India, keluar kebijakan bahwa hidroksikloroquine di-ban, tidak boleh diekspor. Sehingga kita agak kelimpungan di awal-awalnya, padahal itu mereka udah komit ke kita waktu itu 1 ton. Tapi kemudian, kondisi inilah terjadi. Kita mencarikan sumber lagi ke China. China pun membatasi, Pak. Nah, di saat inilah Badan POM membantu kami bahwa terjadi perubahan source dari bahan baku, ada relaksasi aturan di BPOM untuk tidak terlalu ketat seperti biasa, tapi pada kasus ini yang penting kadarnya sama, itu bisa dilakukan, Pak. Nah, jadi kembali ke yang tadi, yang saya lakukan itu adalah, Pak, kita betul-betul berkoordinasi dari daily lah, daily mungkin tiap hari, Pak, tapi secara umum itu saya lakukan seminggu 2 kali, dan teman-teman di supply chain membuat yang namanya dashboard untuk kita ngelihat. Jadi kita bisa ngelihat tiap hari, Pak, produk ini itu dijual di Kimia Farma itu ada berapa, di sini masuk sini berapa. Walaupun tidak sempurna, karena saya yakin, Pak, sempurna itu adalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Dan satu lagi miliknya Andra and the Backbone, Pak. Itu dia lagunya sempurna, Pak. Nah, makanya kita berusaha untuk mengarahkan ke sana, Pak. Jadi tidak ada yang sempurna, tapi kita berusaha melakukan itu semua. Memang logikanya gini, Pak. Teman-teman banyak protes ke saya, Pak Andi, di saat work from home ini, kenapa kami seperti bekerja 24 jam? Ya, saya katakan ke mereka adalah kondisinya sangat berbeda. Kita butuh mengevaluasi itu detail. Dari pagi, siang ditanyain lagi, pagi ditanyain lagi, malam ditanyain terus, Pak. Karena kondisinya demikian, saya bilang. Tapi kalau nanti kita sudah menemukan salah satu metodenya, menemukan satu iramanya, ini kan bisa kita hindari, Pak. Nah, teman-teman nyadari, Pak, ini minggu ketiga, sekarang sudah mulai ketemu iramanya, Pak. Karena kan dari awal kejadian sampai dengan sekarang, produk yang dicari itu mulai berbeda. Nah, dengan demikian, dengan kita melakukan koordinasi yang detail seperti itu, mudah-mudahan kita bisa mengantisipasi itu, Pak. Walaupun saya katakan terus terang, Pak, untuk produk-produk berkaitan dengan COVID-19, supply kita belum bisa mengimbangi demand-nya. Maka kita melakukan intervensi di tengah-tengahnya, Pak. Terima kasih, Pak Gago. Baik, luar biasa, Pak Andi. Saya sebutkan pertanyaan tadi itu masih sama, Pak, selaras dengan apa yang disampaikan oleh Mas Heri
mau terkait dengan supply chain dan Mas Firmanto Pudi terkait dengan mitigasi risiko. Jadi sekaligus Bapak telah menjawab pertanyaan kedua tamu kita. Ada satu lagi Pak, kloter ketiga pertanyaannya, mohon nanti bisa dijawab dengan ringkas padat. Pertanyaannya dari Pak Yanto dan Pak Khotibul Umam sekaligus dengan Pak David terkait dengan apa sih yang bisa dibuktikan bahwa katakan peran, karena tadi ada slide tentang peranan Kimia Farma pada situasi ini itu telah katakan memenuhi ekspektasi pemerintah. Ya, lalu kalau Pak David itu hanya memberikan komen saja, bukan pertanyaan, bahwa situasi ini bagi industri tertentu itu mungkin sebuah kecelakaan gitu ya, dalam arti misalnya kayak Garuda yang saya tahu tidak ada flight misalnya, atau kereta api ada pembatasan PT KAI, tetapi pada industri lain itu menjadi berkah gitu ya. Artinya ini seperti windfall gitu Pak. Mungkin Bapak punya komentar atau apapun lesson learned terkait dengan itu. Dan yang berikutnya terkait dengan Pak Suyanto, bahwa di ITB itu ada temuan tentang ventilator. Apakah PT KF memiliki keterlibatan atau minat pada temuan itu sehingga terkait dengan COVID-19 ini bisa menjadi percepatan dalam mengatasi? Itu Pak. Monggo. Oke. Pak, sorry. Oke. Kalau kita bicara terkait dengan windfall ataupun terkait dengan apakah COVID-19 ini musibah atau berkah? Nah, ada teman-teman yang mengatakan bahwa untuk Kimia Farma ini berkah. Ada yang katakan demikian. Karena apa? Karena produk farmasi itu akan dicari, Pak. Tetapi kita selalu menyikapi dengan hal yang lain. Anggaplah bahwa kita akan terjadi peningkatan penjualan dari produk tertentu, Pak. Tapi Kimia Farma tidak hanya memproduksi produk-produk untuk COVID-19 saja. Nah, contoh Pak, ini sejujurnya saya katakan ke Bapak, kenapa saya berikan supplement itu produk kosmetik kami ke teman-teman yang ada di forum ini. Karena penjualan kosmetik kami itu paling menderita Pak ketika di COVID-19. Sepertinya orang-orang tidak mau berdandan lagi, karena mungkin di rumah saja kan. Jadi, terbuka saya katakan, kita mungkin lebih 30% kita turun Pak penjualan kosmetik itu. Nah, tapi di sisi lain, untuk kelompok-kelompok vitamin, kelompok-kelompok obat-obat penurun panas, segala macam, itu peningkatannya sangat luar biasa juga, Pak. Nah, apakah ini dikatakan berkah atau dikatakan musibah? Saya katakan ini adalah sebuah ujian bagi kita bersama. Kalau kita anggap ini sebuah berkah, tapi tentu cara menghandlenya berbeda. Karena tidaklah pada kondisi yang seperti biasa. Nah, kemudian Pak, yang paling kita jaga itu adalah teman-teman di apotek yang ada di hilir, Pak. Teman-teman apotek Kimia Farma itu dianggap sebagai representatif Kimia Farma secara keseluruhan. Karena mereka datang ke sana pasti mengharapkan sesuatu yang baik ada di situ. Nah, kalau kita katakan lonjak tadi di slide saya nomor sekian itu ada dilema kita Pak. Tadi kan lonjakan pengunjung ke kita itu kita kan berkah barangkali karena kita dapat omset tinggi. Tapi di sisi lain, kita harus melindungi karyawan kita, harus melindungi orang yang ada di situ. Kita membatasi pengunjung yang masuk, kita membatasi jam operasional kita, bukan membatasi maksudnya begini. Di jam-jam tertentu kita tutup sementara untuk melakukan disinfektan di apotek kita, Pak. Nah, kalau kita menganggap ini sebuah berkah semata, tapi kita tidak melihat bahwa itu ada di sisi lainnya yang sangat membahayakan, nah, itu yang harus kita antisipasi bersama. Ibarat kata, Pak, kalau saya katakan sama teman-teman terkait dengan, kebetulan saya seorang Muslim, leadership saya menganut azas adalah amar ma'ruf nahi mungkar, Pak. Berbuat baik saja tidak cukup. Kita harus juga mencegah kemungkaran. Sama juga kondisi ini, menggrab sel saja tidak cukup, Pak. Kita juga harus mitigasi agar penyakit ini, virus ini tidak menempel di semua orang dan tidak pindah ke tempat lain. Jadi posisi yang ada sekarang adalah balancing antara berkah dengan menjaga agar itu jangan sampai terjadi musibah, Pak. Itu posisi seperti itu, Pak. Terus yang kedua tadi saya ventilator. Oke. Jadi gini, Pak. Sejak Januari akhir ya minggu ketigaan lah, sudah ditetapkan bahwa sudah dibentuk namanya holding farmasi yang diholdingi oleh Bio Farma. Nah, ada pengaturan di masing-masing anak perusahaannya. Anak perusahaan itu menjadi Kimia Farma sebagai anak perusahaan dan Indofarma sebagai anak perusahaan.
dan Bio Farma essential business sebagai anak perusahaannya. Nah, untuk alat-alat kesehatan itu sudah diputuskan itu akan dipegang oleh Indofarma. Nah, sebenarnya kita sangat berminat sekali, tapi ketika ada pengaturan bahwa nanti akan dihandle oleh Indofarma, Indofarma yang akan maju ke depan, Pak. Tetapi di sisi lain, Indofarma itu juga sedang diskusi dengan teman-teman dari Universitas Indonesia terkait dengan ventilator juga, tapi ventilator yang berbeda. Portable ventilator, Pak. Ventilator misalnya orang dari rumah, naik ambulan, dibawa sampai rumah sakit, tentunya dicabut. Sedangkan ventilator ICU yang ada di ITB mungkin berbeda. Nah, ini nanti dihandle oleh Indofarma, Pak. Kita kita berminat, tapi kita tidak masuk ke menghandle itu. Baik, terima kasih Pak. Karena waktu kita harus selesaikan Q&A, tapi kita bisa handle 3 session. Dari uraian dan penjelasan Pak Andi, serta diskusi yang sangat produktif, saya dapat ambil beberapa poin penting, Pak. Beberapa poin penting dalam dialog ini, yaitu yang pertama bahwa, mohon maaf saya ini nulisnya lebih senang bahasa Inggris ya. Jadi, strategy shifting and be agile or adaptive to environmental changes. Itu yang saya tangkap dari pemikiran presentasi Bapak. Yang kedua, terkait dengan leader. Leaders should be decisive, cepat, tanpa mengabaikan mitigasi. Lalu risk taker, karena kalau nggak mau jadi pemimpin, ya jadi pelawak, karena pemimpin harus ada hal yang tidak populer. Lalu kreatif, out of the box, dan komunikatif. Itu yang saya catat, Pak. Lalu yang ketiga, be focused on your competencies and empower your people through organization or ad hoc team. Jadi Bapak menceritakan bagaimana mengeksekusi secara cepat hal-hal tersebut. Dan yang keempat, tidak kalah penting adalah adaptive work system and manage well your network supply, that is a must. Jadi tidak ada pilihan, memang harus agile, adaptif terkait dengan work system. Itu adalah beberapa poin, harapannya menjadi anchor, menjadi lesson learned dari perjumpaan kita dengan Pak Andi, yang bisa memperkaya kita di dalam berorganisasi, di dalam berkarya, maupun di dalam memerankan peran sebagai asesor memahami sebuah industri. Mari kita sekali lagi memberi jempol 2 tangan kita kepada Pak Andi sebagai bentuk apresiasi yang tulus dari kami. Terima kasih teman-teman. Sobat Excellent, mohon jangan lupa untuk tetap mengisi evaluasi karena masukan Bapak Ibu sangat bermanfaat untuk penggunaan semakin hari kita. Kemudian juga atas nama FEB, saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Andi Prasos untuk kontribusi dan sharingnya berupa e-certificate. Terima kasih Bapak. Via email Pak, luar biasa Pak, kami juga bangga bisa memberikan ini kepada Bapak. Juga ada cindera mata yang telah disediakan, nanti akan dikirimkan ke alamat Bapak. Ini terima kasih Pak. Satu tim expert kami Pak, yang menyarikan pengalaman beliau setelah malang melintang menjadi asesor dan QA. Harapannya bisa menjadi poin pembelajaran. Dan kita tunggu Pak Andi karya-karya dalam bentuk bukunya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, kemudian untuk teman-teman, para Sobat Excellent, juga jangan khawatir, kita akan kirim e-certificate untuk teman-teman. Nah, sertifikat untuk para peserta dikirim via email masing-masing ya. Kemudian pada siang hari ini dia mendapat prioritas untuk memilih 2 penanya terbaik. 2 penanya terbaik ini yang pertama saya berikan kepada Ibu Anantri. Dasar pertimbangannya beliau produktif menyampaikan pertanyaan. Jadi wah serius banget ngikutin. Lalu yang kedua
kepada Pak Suyanto. Pak Suyanto atas challenge-nya kepada Pak Andi, meskipun sudah dijelaskan ternyata Kimia Farma adalah grup holding dan untuk bicara ventilator ada pihak lain yang menghandle. Jadi 2 orang ini. Namun kita beruntung mendapat narasumber Pak Andi, karena nanti akan berbagi prize disebutin sih bedak ini luar biasa. Venus itu saya tahu karena saya 2 kali ngakses, merupakan improvement dari brand yang dulu kita kenal Mars. Segmentasi Mars menjadi Venus untuk menjangkau generasi milenial dan young generation. Luar biasa, jadi ini produk inovatif, luar biasa karena istri saya pakai, Pak, jangan khawatir. Ya. Nah itu Pak, jadi kenapa saya katakan ini, mungkin ada yang protes, Pak, kenapa ngasih lipstick, ngasih bedak untuk kami kan laki. Gunakanlah untuk istrinya Bapak-Bapak. Kalau yang dapatnya Bapak, untuk istrinya Pak. Nah, kalau ibu-ibu untuk ibu. Ya, bagi teman-teman Sobat Excellent yang belum menikah, segera cari, karena hadiahnya nanti akan diberikan bagi yang beruntung ya. Yang sudah menikah, jangan cari lagi, yang ada saja di make up dengan door prize ini ya. Baik, di penghujung acara Leader Dialog, saya selaku moderator atas nama pengurus FEB dan tim BFA FEB menyampaikan banyak terima kasih, dan pada Andi penghargaan setinggi-tingginya Pak, semoga Terima kasih Bapak. Tidak kapok untuk suatu saat kita ketemu lagi. Siapa? Berbagi pengalaman dan pemikiran. Saya pikir itu baik teman-teman, kita jumpa lagi di webinar FEB Asik yang akan datang, dan selanjutnya Mas Atit akan menyampaikan informasi program berikutnya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Gaguk Yudiarinto atas waktu dan tempat yang telah memoderatori pada acara siang hari ini. Dan juga suatu kehormatan kepada Bapak Andi Prazos selaku Direktur Produksi dan Chain Supply dari PT Kimia Farma Tbk atas materi yang diberikan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi para peserta, bagi pribadi maupun bagi perusahaannya. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk reminder terkait door prize akan dikirimkan melalui alamat yang sudah diberi, yang akan kami konfirmasi selanjutnya. Dan juga untuk kepada peserta akan kami berikan e-sertifikat yang akan dikirimkan melalui email yang sudah didaftarkan dalam registrasi. Kepada para peserta, mohon untuk mengisi link beberapa evaluasi, link evaluasi Forum Excellent BUMN, link evaluasi pembicara, dan juga link survei favorit communication media yang sedang kami jalani. Dan juga Bapak Ibu sekalian dapat mendownload materi Bapak Andi Prazos dalam link materi tersebut. Dapat di-download materinya, semoga bermanfaat. Mungkin dapat dicatat, diketik, difoto, atau di screenshot. Baik. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa informasi terkait agenda Forum Excellent BUMN. Dalam bulan ini masih ada beberapa kegiatan webinar FEB Asik. Masih ada session selanjutnya. Berikut adalah para narasumber dan juga para moderator yang akan mengisi acara. Dan juga dalam agenda terdekat besok pada hari Jumat, tanggal 24 April 2020, akan ada webinar FEB Asik yang session ke-7, yaitu pembicaranya adalah Bapak Arif Dewanto dari PT Jasara Harja, yang dimoderatori oleh Bapak Dialah Hutabalian dari PT Antam Tbk, dengan topik pentingnya holding peresasuransian dan penjaminan bagi Indonesia. Bapak Ibu sekalian dapat mendaftarkan ke link yang tertera di dalam flyer tersebut. Acara ini tidak dipungut biaya, hanya mendaftarkan link ke dalam link tersebut. Selanjutnya di hari Sabtu, itu adalah ada agenda FEB yaitu Business Excellence Virtual Cafe. Session kelima yang akan dijalankan pada waktu jam 10 pagi sampai jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu yaitu dengan fasilitator Bapak Abdul Halim dari FEB dan LPAB.
dengan topik Leadership Perspective Fighting Pandemic COVID-19 yang dimoderatori oleh Bapak Diala Hutabalian dari PT Anthem Tbk. Dapat mendaftarkan ke link tersebut. Baik, selanjutnya masih ada agenda FEB di hari yang sama, hari Sabtu, yaitu fasilitator Bapak Bambang Irawan dari PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta dengan topik Navigating Organizational Key Performance Result in the Midst of COVID-19 Pandemic. Beliau akan menyampaikan materinya pada waktu jam 1:30 siang sampai jam 3 sore yang akan dimoderatori oleh Bapak Cipto Ismoyo dari PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti kegiatan ini. Mohon dapat memfollow Instagram FEB karena ada beberapa informasi terkait dengan agenda FEB yang akan kami posting ke dalam Instagram tersebut. Dan juga hasil recording pada siang hari ini akan kami upload ke YouTube kami di Sekretariat FEB. Mohon dapat di-subscribe, di-like, dan di-share. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Besok juga mengingat sudah waktu puasa, kami dari Forum Excellent BUMN, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam excellent. Terima kasih Pak Andi, makasih Mas Adit. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau saya tidak bisa balas satu persatu chatnya Bapak Ibu. Mantap Pak Andi. Terima kasih.